Puji bagi nama Tuhan, tiba saatnya kita akan segera memulaikan ibadah doa puasa pada season yang ketiga ini. Mula pertama, tak lupa saya menyapa kita semua yang ada di tempat ini, juga umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun kita berada. Dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Biarlah rahmat anugerah Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam ibadah kita pada saat sore malam hari ini. Mengawali ibadah kita angkat pujian dalam nyanyian tambahan nomor 4, Besar Anugerahmu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Kor besar anugerahmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Sekali lagi, besar anugerahmu. Kita angkat tangan kanan kita. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Kita turunkan tangan kita. Kita pujikan pujian ini kembali dari atas. Dan saya mengundang pada kornya nanti Pendeta Fandi Koyori untuk membuka ibadah kita dalam doa pembukaan. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Kor besar anugerahmu. Kita angkat tangan kanan kita. Besar melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Haleluya, haleluya. Kalau kami masih boleh ada sampai pada saat ini Tuhan,
Ini semua hanya karena kasih kemurahan anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberikan firman yang menjadi kebutuhan kami dalam ibadah doa puasa sesen pertama dan sesen yang kedua Tuhan. Kami yakin Tuhan di sesen yang ketiga ini Tuhan lebih menolong kami. Tuhan lebih membukakan rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan. Oh, segala masalah-masalah kami Tuhan mampu selesaikan. Tuhan mampu menolong kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tetap kuat, tetap melayani Engkau, mengiring Engkau sampai garis akhir kehidupan kami. Daging kami semakin dimatikan. Oh Tuhan, sifat ilahi, oh sifat-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong ibadah pelayanan kami sesen yang ketiga ini kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tetap hadir di dalamnya mengimami ibadah pelayanan kami Tuhan. Urapi kami semua, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan urapi. Mulai dari pemimpin pujian Tuhan urapi Tuhan, pemain musik, singer yang mengoperasikan laptop, tepukan tangan kami. Semuanya Tuhan kami mohon Tuhan urapi Tuhan. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami sampai kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan apapun bentuknya kami mau usir, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah doa puasa sesen yang ketiga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji bagi nama Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut pujian kita di dalam nyanyian tambahan nomor 7, Indah Bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Korku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita lanjutkan pujian kita di dalam nyanyian tambahan nomor 10, Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu,
Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, kita angkat tangan kita. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Sekali lagi, nantikan Tuhan berkarya, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kehidupan kita akan dilayani Tuhan lewat kebesaran firman Tuhan yang sanggup menyempurnakan kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita indah sampai kehidupan kita sama mulia dengan Yesus. Nyanyian rohani 299 kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Ku mau seperti Yesus, bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat, sama-sama kita bangkit berdiri. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat, jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di
pakailah sesuai rencanamu. Kita mengangkat tangan kanan kita. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanmu, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami, supaya kehidupan kami manusia tanah liat ini yang ditandai dengan begitu banyak kekurangan kelemahan diubahkan, dibentuk lewat kuasa firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus yang merupakan dua tangan Tuhan sendiri, menjadi bejana kemuliaan kehidupan yang Kau pakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah pembaharuan itu terus berlanjut dalam kehidupan kami sampai kami bisa sempurna sama mulia seperti Engkau, layak menjadi mempelai wanita-Mu. Itu sebabnya dalam doa puasa ini, dengan begitu banyaknya pergumulan kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Terutama kerinduan kami, doa puasa kami, daging kami semakin dimatikan dan hidup Yesus semakin nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami semua mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mau mengganggu dalam bentuk apapun, baik lewat kekerasan hati, roh ngantuk, kepikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Bersama istri saya ucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Biar kasih, bahagia, damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sekalian. Kembali kita lanjutkan Keluaran 14 ayat yang ke-6 sampai ayat 9. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ini adalah amukan atau amarah Firaun. Sekarang menunjukkan amukan, amarah setan. Nah, ini merupakan musuh kita. Trio setan itu musuh kita. Ya tadi sudah diterangkan, Firaun itu menunjukkan setan di udara, naga. Kemudian 600 prajurit, angka 6 itu manusia darah daging. 0 yang pertama itu jiwa yang kosong, dari jiwa yang kosong tanpa pengertian, tanpa urapan Roh Kudus. 0 yang kedua roh yang kosong, tanpa perasaan, tanpa kasih. Nah itu, jadi ini menunjukkan manusia daging, ya, daging semata, tidak punya perasaan, tidak punya pengertian. Itu sama dengan binatang buas, ya, antikris dan nabi palsu. Ini musuh kita yang terus mengejar sampai menangkap atau mendapatkan kehidupan kita. Sekarang menunjukkan upaya iblis, upaya setan, trio setan itu yang begitu gigih
ya, begitu giat ya untuk menghambat laju pertumbuhan rohani kita. Jadi begitu kita gigih, mau bekerja, mau melayani Tuhan, mau memacu pertumbuhan rohani kita, iblis juga begitu gigih mau menghambat, ya, mau halangi pertumbuhan rohani kita lewat menebar badai maut. Nah, itu cara iblis. Di sini Firaun mau berniat mau membinasakan bangsa Israel. Nah, sekarang iblis menebar badai maut, ya, maut secara tubuh, maut secara rohani, yang akan berakhir pada maut kekal. Nah, itu maut secara rohani yang sekarang kita hadapi begitu luar biasa. Ya, secara tubuh juga, virus ini menakutkan. Virus COVID-19 ini sudah jatuh, korban jiwa sudah begitu banyak. Itu maut secara tubuh, belum lagi bencana alam, ya, banjir, gempa bumi, apalagi ya, longsor dan lain sebagainya. Itu maut secara tubuh. Secara rohani juga begitu luar biasa. Dosa-dosa yang begitu hebat hari-hari terakhir ini. Kemudian ajaran-ajaran palsu yang membinasakan rohani. Nah, maut ini, maut secara tubuh, secara rohani menghantam daging, ya, manusia daging. Itu yang dia hantam, yang dia terpa, manusia daging. Dosa itu menghantam daging. Ya, di dalam Yakobus 1, kalau keinginan daging dibuahi melahirkan dosa. Dosa dibuahi melahirkan maut. Nah, coba dibacalah Yakobus, surat Yakobus pasal 1, Yakobus pasal yang pertama, kita membaca ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, keinginan daging dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini jadi maut itu menerpa daging, maut rohani itu menerpa daging, ya, kedagingan kita itu. Dosa masuk, ajaran palsu juga tadi kan, dalam Roma 16, 17, 18, karena kepentingan perut. Nah, daging. Ini hati-hati, sebab itu daging ini harus dirobek supaya tidak kena maut. Daging ini harus dirobek lewat doa penyembahan. Nah, kita ditambah lagi sepanjang hari ini doa puasa, itu mempercepat proses perobekan daging. Doa penyembahan itu merobek daging, doa puasa mempercepat proses perobekan daging. Doa semalaman itu juga mempercepat proses perobekan daging. Nah, puncak amarah dan amukan iblis adalah aniaya antikris. Itu puncak amarah dan amukan iblis adalah aniaya antikris. Tapi saat itu kita yang mau merobek daging, nah, sudah disempurnakan dan disingkirkan jauh dari mata antikris. Nah, tetapi celaka yang tidak mau merobek daging, dia akan kena amukan amarah setan. Amukan amarah setan dalam wujud aniaya antikris. Mari dibaca di dalam Wahyu pasal 12, Wahyu 12 ayat yang ke-14, kemudian ayat yang ke-17. Ayat 14 dan ayat yang ke-17. Mundur ayat 12 tuh, ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perempuan ini menggambarkan mempelai wanita Tuhan. Tidak ada lagi gelap, tidak ada lagi kedagingan, terang semua, sebab dia berpakaian matahari, bermahkota 12 bintang, berdiri di atas bulan. Semua terang, tidak ada lagi gelap, tidak ada lagi daging.
Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, ini antikris marah. Dia tidak bisa menggapai gereja Tuhan yang sempurna. Orang yang merobek dagingnya, yang sudah sempurna disingkirkan, dia tidak bisa aniaya itu. Nah, yang dia serang siapa? Yang ketinggalan. Nah, kehidupan yang ketinggalan. Jadi saat puncak amarah amukan setan diwujudkan dalam aniaya antikris, kehidupan yang mau merobek daging dia disempurnakan, disingkirkan. Tetapi kehidupan yang tidak mau merobek dagingnya masuk aniaya antikris. Itu di ayat 17. Orang yang tidak mau merobek daging itu punya firman, meja roti. Itu coba dibaca ulang ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, punya firman, meja roti sajian, dan memiliki kesaksian Yesus, punya kesaksian Yesus, pelita emas. Tapi satu yang dia tidak punya, mesbah dupa emas, penyembahan tidak ada. Padahal ini adalah proses perobekan daging. Nah, dia tidak mau merobek dagingnya lewat doa penyembahan. Nah, hati-hati. Ya, kalau sekarang ada kesempatan, masih diberikan kesempatan, antikris belum berkuasa, mari robek daging, robek daging. Saya bersyukur lewat peristiwa dipanggil Tuhan, orang tua rohani, orang tua kandung saya. Ini kesempatan bagi saya untuk semakin meningkatkan penyembahan, merobek daging. Kalau selama ini masih manusia daging masih bersandar, masih berharap pada manusia. Sekarang berharap Tuhan robek daging, matikan daging. Nah, tetapi masih dapat kemurahan. Orang Kristen yang tertinggal masih dapat kemurahan Tuhan untuk merobek dan mematikan daging lewat pedangnya antikris. Nah, dia masih dapat kemurahan untuk dia robek, dia matikan dagingnya lewat pedangnya antikris sampai terakhir kepalanya atau lehernya dipancung. Nah, masih diberikan kesempatan. Buktinya dalam Wahyu 20 ada orang-orang yang dia bertahan menyembah Tuhan sekalipun dagingnya harus dirobek, sekalipun lehernya harus dipancung. Dia akan dibangkitkan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Tapi janganlah kita mau melewati proses perobekan daging lewat pedangnya antikris sampai leher dipancung, janganlah. Tidak ada yang susah untuk bertahan, sangat-sangat berat untuk bertahan. Sangat-sangat berat. Coba ya, di Wahyu 20 memang ada yang bisa bertahan, tetapi dari begitu banyak yang masuk aniaya antikris hanya sedikit sekali yang bisa bertahan. Dibaca Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, dipotong lehernya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Nah, jadi dia diberikan kesempatan. Dia punya firman, punya kesaksian, tapi dia tidak ada penyembahan. Nah, di dalam waktu aniaya antikris diberikan kesempatan untuk tetap menyembah Tuhan, sekalipun dagingnya harus dirobek sampai di lehernya dipancung. Yang tidak menyembah binatang itu, dia tidak mau menyembah antikris, dia mau menyembah Yesus dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mau seperti ini? Mau menyembah, merobek daging ketika sudah masuk aniaya antikris dalam artian sesungguhnya, robek daging dalam artian sesungguhnya? Apa mau seperti itu? Nah, sekarang ada kesempatan, antikris belum berkuasa. Mari kita robek daging kita dalam doa penyembahan, doa puasa, doa semalam untuk keinginan-keinginannya. Kita robek semuanya. Puji Tuhan.
Nah, di sini yang ditekankan adalah pemancungan, ya, dipenggal, penggal kepala. Tentu yang dipenggal leher, ya, bukan kepala. Dipancung lehernya. Nah, supaya kita tidak masuk aniaya antikris sampai dipancung oleh antikris. Nah, mulai dari sekarang banyak memperhatikan leher secara rohani. Kita harus banyak memperhatikan leher kita secara rohani. Ayo perhatikan itu. Prakteknya sekarang kita pelajari. Praktek memperhatikan leher secara rohani. Praktek yang pertama, Amsal 23 ayat 2 sampai 4. Amsal 23 ayat 2 sampai 4. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Nah, yang pertama, taruh pisau pada leher. Taruh pisau pada leher. Nah, artinya sekarang menerima penyucian oleh ketajaman pedang firman pengajaran yang benar. Nah, itu yang pertama. Ayo, daripada nanti dipancung antikris, lebih baik sekarang kita mau menerima penyucian oleh ketajaman pedang firman pengajaran yang benar. Nah, ayo, terima penyucian. Lalu pertanyaannya, apa yang disucikan? Ini tadi ya, dikaitkan dengan leher. Apa yang disucikan? Pisau ditaruh di leher. Nah, apa yang disucikan? Yang pertama, bicara leher ini ya hubungannya dengan makanan. Makanan masuk lalu leher. Nah, dosa makan minum, itu yang pertama. Dosa makan minum. Pasangannya dosa kawin mengawinkan. Nah, ini sama dengan dosa kenajisan. Ayo, ini yang disucikan. Dosa makan minum, pasangannya dosa kawin mengawinkan. Itu sama dengan dosa kenajisan. Ayo, disucikan ini. Karena begitu hebat ini dosa kenajisan ini. Hari-hari terakhir ini hebat sekali, ya. Bahaya, begitu luar biasa. Dan masuk di dalam gereja, masuk dalam pastori, hati-hati kita. Hati-hati, kita jaga betul-betul kesucian kita. Makanya taruh pisau di leher, taruh itu. Biar mau disucikan. Sudah punya pasangan bisa terjadi kejatuhan dengan orang lain. Bisa. Sudah mau menikah besok atau sudah mau menikah sebentar lagi bisa terjadi kejatuhan dengan orang lain. Nah, taruh pisau di leher biar disucikan oleh ketajaman pedang firman pengajaran benar. Apalagi kami ya, hamba Tuhan muda, saya pernah dengar Papong atau siapa? Oh, Papa mungkin. Oh iya, Papa. Hamba Tuhan itu biar elek-elek, biar jelek. Nah, banyak yang mau karena diperalat oleh setan untuk jatuh. Nah, itu bahayanya hamba Tuhan. Jaga, makanya jaga kesucian. Paulus pesan kepada Timotius, jadilah teladan dalam yang dikatakan situ dalam kesucian. Teladan dalam kesucian harus itu jaga. Ya, hamba Tuhan ya, ini ada 2 yang mau sekolah Alkitab, 2 sudah jadi hamba Tuhan. Yo, saya juga ya masih muda, saya tidak mau bilang saya tua, masih muda. Belum kepala 4, masih muda. Jaga ini, taruh pisau makanya. Pedang firman, pengajaran yang benar. Lebih banyak baca firman daripada HP. Nah, itu. Karena sekarang itu godaannya di situ. Lebih baik banyak baca Alkitab, banyak baca catatan-catatan firman daripada ya itu yang HP segala macam di situ. Akhirnya karena hamba Tuhan seharusnya banyak baca firman, cuma terlalu sibuk dengan itu, terjadi kejatuhan. Hati-hati, ini taruh pisau di leher. Yang kedua, apa yang disucikan? Tadi besar nafsumu, keinginan, dosa keinginan. Dosa keinginan, terutama keinginan akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Keinginan uang, ini yang harus disucikan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Kita baca. Dari ayat 9. Dari ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan
ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini dosa keinginan. Tadi keinginan najis, dosa kenajisan. Nah sekarang dosa keinginan, terutama cinta uang. Ini sama dengan dosa kejahatan. Dosa kejahatan. Ini yang harus disucikan. Dosa kenajisan, dosa kejahatan. Nah kalau sudah ada kenajisan, kejahatan, pasti ada kepahitan. 3 ini. Dosa kenajisan, dosa kejahatan, dosa kepahitan hati. Cinta uang ya, kikir, serakah itu cinta uang. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Untuk sesama yang membutuhkan. Nah, kikir juga itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Pokoknya tidak bisa memberi. Ada tapi tidak bisa. Dia tidak bisa memberi. Memberi itu bukan ukurannya kaya. Memberi itu soal hati. Lepas dari uang atau tidak. Nah, serakah itu merampas. Merampas miliknya Tuhan. Kalau dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, dalam bahasa Inggrisnya disebut merampok. Bukan cuma merampas, merampok miliknya Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus. Jangan. Kemudian praktek yang kedua, ayo taruh pisau. Praktek memperhatikan leher. Yang pertama taruh pisau di leher. Yang kedua, Kidung Agung 4 ayat 4. Kidung Agung 4 ayat yang 4. Ini yang kedua. Kidung Agung 4 ayat 4. Lehermu seperti menara Daud. Ini menara Daud, ini menara jaga. Tempat berjaga-jaga. Dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya. Dan gada para pahlawan semuanya. Nah, yang kedua, leher kita harus seperti menara Daud. Tempat berjaga. Menara Daud, tempat untuk berjaga. Artinya berjaga-jaga lewat doa penyembahan. Ayo, banyak berjaga-jaga lewat doa penyembahan. Kita tidak tahu. Kita mungkin sementara, mohon maaf ya, saya tidak mendoakan ada yang mengalami maut secara tubuh, tidak. Ya. Sementara tidur, bisa. Sudah tidak bangun lagi. Itu, mengalami maut secara tubuh. Nah makanya berjaga-jaga. Coba waktu itu dia tidak berjaga-jaga, tidak banyak menyembah. Begitu dia meninggal, penyembahan dia tidak ada penyembahan, nah bagaimana dia? Ya, diragukan keselamatannya. Tapi kalau dia hidup dalam penyembahan, sampai dia merobek daging, sampai dia bisa taat dengar-dengaran, begitu dia diizinkan meninggal dunia sudah jelas. Arahnya kemana? Ke Yerusalem baru. Ke surga, kerajaan surga. Ayo berdoa berjaga-jaga dalam Efesus ya, dikatakan di situ. Berdoalah, berjaga-jagalah senantiasa, setiap waktu berarti setiap saat. Nah, makanya penyembahan itu disebut nafas hidup, karena kita bernafas setiap saat. Ayat 18 Efesus 6. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga, doa penyembahan. Puji bagi nama Tuhan. Juga Markus 14 kan. Petrus, tidak sanggup engkau berjaga-jaga bersama dengan aku 1 jam? Nah, itu berjaga-jaga. Ayat 37-38 dalam Markus 14. Nah, lewat doa penyembahan kita akan mengalami 2 hal. Kembali ke Kidung Agung. Kalau kita berdoa berjaga-jaga lewat doa penyembahan, maka kita akan mengalami 2 hal. Tadi di ayat yang keempat, Kidung Agung pasal 4 ayat 4, menara itu dibangun untuk menyimpan senjata. Menara itu dibangun untuk menyimpan senjata. Senjata sudah disimpan. Berarti perang sudah selesai, sudah menang. Sudah menang. Perangnya sudah selesai, sudah menang. Jadi yang pertama, lewat kita berjaga-jaga, lewat doa penyembahan, kita akan mengalami kemenangan. Itu yang pertama. Kemenangan. Terutama kemenangan atas trio setan tadi. Kita menang. Menang atas musuh, menang atas trio setan tadi. Dalam Filipi 2
ayat 10-11, ayat 10 kemenangan, ayat 11 mulut berseru menyembah. Jadi kemenangan dan penyembahan tidak bisa dipisah. Boleh dibaca nanti di rumah, Filipi 2, 10, ayat 11. Ayat 10 ada kuasa nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di udara, naga, setan, menang atas setan. Yang ada di bumi, nabi palsu, menang atas nabi palsu. Yang ada di bawah bumi, antikris, menang atas antikris. Di ayat 11, setiap lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Penyembahan. Jadi penyembahan dan kemenangan tidak bisa dipisah. Semakin meningkat penyembahan kita, semakin menang. Jadi tahun ini tahun kemenangan bagi jemaat di Tentena. Tahun ini temanya tahun kemenangan. Nah, berarti tahun penyembahan. Opa sudah menang, Papa sudah menang. Kita tahu bagaimana beliau tentang penyembahannya luar biasa. Nah, sudah menang. Bahkan mau meninggal pun masih berdoa untuk jemaat, masih menaikkan doa penyahutan. Beliau sudah menang, sudah berjaga-jaga lihat doa, mengalami maut secara tubuh tapi menang. Rohani tidak mati. Ayo kita yang masih hidup sekarang ini, hari berjaga-jaga dalam doa penyembahan supaya mengalami kemenangan atas setan. Sumbernya dosa, sumbernya masalah, sumber semua yang jelek-jelek. Setan itu sumber yang jelek-jelek namanya. Kita menang. Ini apalagi lewat puasa ini. Wah, bukan cuma menang, menang gilang gemilang. Kita sudah mengalahkan keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, untuk istirahat. Biasanya mungkin siang-siang sudah bobok manis, sudah tidur siang, tapi tidak bisa karena ibadah doa, kita doa puasa. Sudah dikalahkan itu. Pulang menang gilang gemilang, asalkan yang kita lakukan sungguh-sungguh, bukan cuma sekedar menahan makan, menahan lapar, menahan haus, bukan. Tapi betul-betul kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ada kemenangan yang gilang gemilang. Kemudian yang kedua yang kita akan alami, tadi di Menara Daud itu tempat menggantung 1000 perisai. 1000 perisai. Nah, yang kedua ada 1000 perisai tergantung padanya. Artinya, ini yang kedua, kita mendapat perlindungan. Kalau kita banyak menyembah, berjaga-jaga, berdoa berjaga-jaga, kita mendapat perlindungan dari panah api si jahat, panah api setan. Efesus 6 tadi. Ayo, lagi. Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, ini ada 1000 perisai. Jadi, bayangkan 1000 perisai, betapa gencarnya serangan iblis, kita tangkis itu. Bisa kita tangkis. Panah api setan kita bisa padamkan. Nah, ada perlindungan. Jadi dalam doa penyembahan berjaga-jaga dan berdoa menyembah, kita mengalami perlindungan dari panah api si jahat, sehingga kesucian kita terjaga. Itu kesucian terjaga. Kesucian masa muda, kesucian nikah, kesucian pelayanan, semua terjaga. Angka 1000, ingat angka 1000 itu angka kesucian. Waktu Sarah dikembalikan oleh Abimelek kepada Abraham, dia berikan juga 1000 sikal perak sebagai tanda kesucian. Tanda kesuciannya Sarah, dia tidak menjamah Sarah. Coba dibacalah, mari. Kejadian 20. Kejadian pasal 20 ayat yang Kejadian 20 ayat 16. Kejadian 20 ayat 16. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan kau, dan seterusnya. Jadi angka 1000 itu angka kesucian. Ayo, jadi yang pertama kita mengalami kemenangan, yang kedua kita mendapat perlindungan, terutama kesucian kita terjaga. Perlindungan yang utama dari Tuhan itu kesucian kita tidak dirusak, terjaga. Itu perlindungan yang utama. Kalau kesucian sudah terjaga, ya sudah ya. Yang lain-lain pasti dilindungi.
Yang penting kesucian dulu. Ayo, yang sudah menikah terjaga kesuciannya, yang belum menikah terjaga kesucian masa muda, yang dalam pelayanan terjaga kesuciannya, dan kita akan mengarah nanti ke kota Yerusalem baru. Sebelumnya masuk kerajaan 1000 tahun damai. Itu angka 1000. Ada kemenangan, ada perlindungan, terutama kesucian kita terjaga. Kita mau diarahkan pada kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun damai. Sebab kesucian dan damai itu satu paket itu. Kejarlah kekudusan, hiduplah damai satu dengan yang lain. Ya, itu dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Jadi kekudusan dan damai itu satu. Nah, sekarang kita menang, kemudian kesucian kita terjaga, kita mengalami hati damai sejahtera untuk kelak masuk kota Yerusalem baru, sebelumnya masuk kerajaan 1000 tahun damai. Atau perlu dibaca Ibrani pasal 12, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai. Ayo damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi damai suci itu satu paket. Nah, semakin meningkat penyembahan kita, semakin meningkat kesucian kita, semakin damai sejahtera. Semakin damai sejahtera. Nah itu. Ini yang saya alami, ya, puji Tuhan saya alami dulu menghadapi ini, si kecil ini yang begitu lincah, gerak terus. Kadang apalagi kalau saya mau persiapan, lalu wah dia, mau dimandikan, wah di kamar mandi. Untung kamar mandinya kecil, coba kamar mandinya besar, lari ke sana kemari, cepat, sampai biasanya main tangan. Nah itu, tapi seiring waktu ya belajar meningkatkan penyembahan, belajar semakin damai. Ya, biar dia sampai lari-lari di sudut, ayo Noela sudah bisa damai. Nah, ayo nih. Biasanya kalau dikasih sikat gigi, sambil sikat gigi goyang-goyang sana. Waduh, ini anak ini. Sampai saya bilang sama bundanya, kamu ngidam apa waktu dulu? Nah, sampai biasanya bapakku tunjuk, jangan-jangan tuh kamu masih kecil begitu. Dia bilang juga, jangan ayah. Dia bilang, oh tidak. Tapi dalam hati saya bilang, iya mungkin lah, mungkin saya. Tapi lalu taprop. Karena ditekan terus, didikannya opa dengan oma itu keras. Jadi mau begini tidak boleh, begini tidak boleh, taprop. Nah, sekarang sumbatannya sudah lepas. Nah itulah. Jadilah seperti Noela. Nah, tapi ayo meningkat kesucian, semakin meningkat damai sejahtera. Dan kemenangan yang akan kita raih gilang gemilang. Mari tingkatkan doa penyembahan, doa puasa. Yuk tingkatkan. Ya, mungkin 1 minggu, ambil waktu 1 hari. Ya, kalau bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Puji Tuhan. Ya puasa. Tapi bukan puasa tujuannya untuk melangsingkan badan. Ya bukan. Tapi betul-betul supaya kita mengalami kemenangan. Yang ketiga, praktek memperhatikan leher. Yang ketiga, Amsal 3 ayat yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini yang ketiga. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Itu dikalungkan di leher. Kasih setia Tuhan dikalungkan di leher. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Sama dengan hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Prakteknya tergembala. Orang yang tergembala, kebajikan kemurahan Tuhan mengikutinya sepanjang masa. Ya, di dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ayat 6, kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti sepanjang masa. Atau dibacalah Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Boleh dibaca ayat 1 sampai 6. Tapi kita mempersingkat waktu, kita mau menyembah Tuhan. Ayat 1 dan 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari, kalungkan kasih setia, itu kebajikan kemurahan Tuhan. Artinya sekarang atau praktiknya sekarang tergembala, tekun tergembala. Ya, mau disucikan pertama,
oleh pedang firman, pengajaran benar, kemudian tekun dalam penyembahan, menjaga kesucian kita, supaya kita menang, supaya kita damai. Kemudian yang ketiga, ayo tergembala, mantapkan tergembala, kalungkan kasih setia di leher kita, mantap tergembala. Tahun ini kami di Tonusu diberi nama tahun pemantapan dalam penggembalaan. Ayo mantap tergembala. Hasilnya, puji Tuhan. Ya ini hasil yang pertama. Kalau kita mantap tergembala, punya kalung kasih setia, yang mungkin tidak bisa beli kalung emas, atau kalung apa, giok, kalung intan permata. Ayo, yang kita punya kalung kasih setia Tuhan, lebih dari semua itu. Lebih dari semuanya, kalung kasih setia Tuhan. Ini hasilnya. Mazmur 69, hasil pertama. Mazmur 69 ayat 14. Mazmur 69 ayat 14. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Nih hasil yang pertama, kasih setia Tuhan yang besar menjawab doa kita. Dan memberi pertolongan, menjawab doa kita dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Itu kasih setia Tuhan yang besar. Ayo, sepanjang hari ini kita berdoa puasa, tentu ada yang menjadi pergumulan. Selain kita menyembah, kita juga diberikan kesempatan memohon, berdoa. Apa yang menjadi doa, pokok doa? Kalau saya selalu pokok doa saya cuma satu, supaya nikah, keluarga satu dalam pengajaran yang benar. Itu kebahagiaan yang lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Daripada punya mobil, punya harta ini, itu, kedudukan dan sebagainya. Tapi kalau nikah tidak satu, ini yang kita doakan. Mari, pokok doa ya, tentu jemaat mungkin ada pokok doanya yang lain. Mungkin mau sembuh, mau sehat, puji Tuhan, doa yang tidak mengapa. Mau lancar, gimana? Jodoh lancar? Ya baru curhat kemarin. Ya. Sakit ya, terimalah. Mau jodoh lancar dan sebagainya, mari. Ya, itu pokok doa, tidak apa-apa. Doa, minta, kan Tuhan bilang mintalah, kita minta. Waktu papa sakit saya minta sembuh. 1% saja, bahkan 0,001% saja minta Tuhan sembuhkan. Ya, tapi Tuhan berkehendak yang lain. Sembuhnya dalam artian meninggal, beristirahat sudah. Ya, kita minta. Tuhan menjawab. Ayo, kasih setia Tuhan yang besar menjawab doa kita. Menolong kita tepat pada waktunya. Bahkan lebih dari itu, ayat 15, mengangkat dari lumpur dosa. Ayat 15. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku. Kasih setia Tuhan yang besar melepaskan atau mengangkat kita dari lumpur dosa. Oh, ini kemurahan Tuhan. Sebesar apapun dosa kita, mungkin sudah tenggelam dalam lumpur dosa, oleh kasih setia Tuhan yang besar masih mampu mengangkat kehidupan kita. Asalkan tadi perhatikan leher. Perhatikan leher. Tuhan mampu angkat. Tuhan mampu angkat. Puji Tuhan. Yang kedua, hasil yang kedua di dalam kitab Mazmur juga pasal 17. Mazmur 17 ayat 7 sampai 8. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Tadi besar, sekarang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini yang kedua. Kasih setia Tuhan yang ajaib menaungi kita. Menaungi kita secara ajaib. Sama dengan memelihara, melindungi kita secara ajaib. Di tengah-tengah ketandusan dunia yang bagaikan padang gurun. Ya, dunia tandus sekarang. Bagaikan padang gurun. Semua serba krisis. Negara adidaya Amerika saja hutangnya begitu banyak. Itu serba krisis semua. Indonesia sekarang cari investor lah, tapi nanti suatu saat krisis semua.
Sawit sekarang ya, petani sawit sekarang bingung. Karena negara-negara Australia, apalagi beberapa negara itu sudah tidak mau terima sawit. Indonesia, Malaysia marah karena sawit sudah apa gerakan menolak sawit, apa saya lupa itu istilahnya apa. Tapi intinya sawitnya dari Indonesia, dari Malaysia sudah tidak mau diterima. Nah, sebagai imbas karena Indonesia tidak mau lagi mengekspor nikel ke Eropa. Nah, semua serba krisis semua. Serba krisis. Coba banyak kebun sawah yang sudah dirubah jadi kebun sawit. Nah, kalau ini sawitnya sudah tidak laku bagaimana? Bagaimana itu? Tahun berapa itu yang sawit turun drastis? Pas Natalan ke daerah selatan. Ke daerah Sulawesi Selatan. Setiap lewat, wah itu sawit cuma, buah sawit cuma tahambur di jalan, tidak lagi orang pungut. Jadi busuk namanya. Tidak dipedulikan lagi ya karena krisis. Tetapi kasih setia Tuhan yang ajaib, ya nih, dunia krisis, tapi kasih setia Tuhan yang ajaib memelihara melindungi kita secara ajaib, amin. Nah itu, dipelihara dilindungi secara ajaib. Orang lain krisis, banting tulang sampai stres, sampai ya sakit jiwa, ya kita tetap terpelihara, terlindungi oleh Tuhan secara ajaib. Nah inilah kasih setia Tuhan yang ajaib. Nah mari, terutama kasih setia Tuhan yang ajaib mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Itu sesuatu yang ajaib. Berubah itu ajaib. Mau jadi sama dengan Tuhan itu ajaib. Nah, itu kasih setia Tuhan yang ajaib mampu melakukannya bagi kita. Asalkan perhatikan leher. Ayo, mau disucikan oleh pedang firman, keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan hati. Kemudian penyembahan, perhatikan, supaya ada kemenangan, ada meningkat kesucian, damai sejahtera. Dan mari kalungkan kasih setia di leher, tergembala, mantap tergembala. Kasih setia Tuhan yang besar tadi akan menjawab segala doa kita, menolong pada waktunya, mengangkat dari lumpur dosa. Kasih setia Tuhan yang ajaib yang kedua, nah ini memelihara melindungi kita secara ajaib di tengah-tengah ketandusan dunia yang bagaikan padang gurun, bahkan mengubahkan kita secara ajaib dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sama seperti Yesus. Terakhir, hasil ketiga, Yesaya pasal 54 ayat 6 sampai 9. Yesaya 54 ayat 6 sampai 9. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, itu sudah tadi, aku mengambil engkau kembali. Nah tadi sudah di lumpur dosa diangkat kembali oleh kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang besar. Dalam murkaku yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Nah ini di ayat yang kelima, ayat yang kelima, mundur. Sebab yang menjadi suamimu, tadi ayat 9 dia penebus, ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ya, ayat 5 sampai 9 ya. Itu hasil yang ketiga. Kasih setia Tuhan yang abadi. Nah, kalau tadi kasih setia Tuhan yang ajaib, yang besar, yang ajaib, sekarang kasih setia Tuhan yang ajaib, yang abadi. Mohon maaf, kasih setia Tuhan yang abadi mengangkat kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Kita abadi bersama Yesus, hidup kekal bersama Yesus di Yerusalem yang baru. Oh ini, perhatikan leher. Daripada dipancung antikris, lebih baik sekarang kita perhatikan leher kita. Lewat praktek, mau disucikan oleh pedang firman, mau menyembah Tuhan, mau mantap tergembala, kita mengalami kasih setia Tuhan yang besar, yang ajaib, yang abadi. Menjadi mempelai, kita diangkat jadi mempelai. Luput dari penghukuman Tuhan. Ayat yang ke-9-10. Kita luput dari penghukuman. Mempelai wanita itu luput dari penghukuman Tuhan.
Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan mengharik engkau lagi. Kita luput dari penghukuman Tuhan. 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Asalkan kita mau memperhatikan leher kita. Ayo, doa penyembahan season yang pertama sudah kita bergumul untuk kita bisa bertahan bersaksi menghadapi pencobaan demi pencobaan yang hebat hari-hari terakhir ini. Season yang kedua kita sudah berdoa juga untuk luput dari badai maut. Kita bergumul untuk lepas, jangan sampai kena badai maut. Yang ketiga sekarang, season yang ketiga, dalam doa puasa kita mau perhatikan leher, mau disucikan, mau meningkatkan penyembahan, mau mantap tergembala. Kasih setia Tuhan yang besar, ajaib, abadi kita boleh alami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kasih setiamu yang kurasakan, deh. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang lebih tinggi. Kita menyembah Tuhan. Dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu, haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kor, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi biji matamu, amin, haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kor, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Kita tidak layak, tapi Tuhan mau berikan kasih setianya yang besar, yang ajaib, dan yang abadi kepada kita. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan ukor, haleluya, haleluya. Season terakhir kita mohon kasih setia Tuhan dicurahkan atas kita. Haleluya, haleluya.
Yesus. Kita sembah Dia. Haleluya. Dari lumpur dosa diangkat kita. Haleluya. 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 Kita diberi kesempatan untuk memperhatikan leher. Jangan tunggu dipancung oleh antikris. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami memuji, menyembah-Mu. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Ajaib Tuhan, glory bagimu, glory bagimu Yesus, haleluya. Kami menyembahmu, haleluya, 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 terpuji namamu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya,
Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kasih setiamu besar Tuhan. Haleluya, kasih setiamu ajaib, kasih setiamu abadi bagi kami. Haleluya. Haleluya, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terpuji namamu, terima kasih, kasih setiamu abadi bagi kami. Kasih setiamu besar bagi kami. Oh, kemurahanmu besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Kasih setiamu yang besar mendengar setiap doa kami, menjawab doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus jawaban dalam hidupku. Delta. Haleluya. Yesus jawaban. Haleluya. Yesus jawaban dalam hidupku. Haleluya. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Kita bangkit berdiri. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban, amin, dalam hidupku. Haleluya. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, haleluya, juru selamatku. Dia juru selamat penebus. Dia mempelai pria surga kita. Haleluya, haleluya. Harapanku dengan bersenandung.
Haleluya. Dalam kasih setianya yang besar, Dia mau mendengar setiap seru doa kita. Doa puasa kita tidak sia-sia. Saya yakin Dia mendengar doa kita dan Dia menjawabnya pada waktunya. Bahkan kasih setia Tuhan yang ajaib, Dia memelihara, melindungi kita secara ajaib. Lebih daripada itu, mau mengubahkan kita sampai sama mulia seperti yang Tuhan, dan membawa kita pada keabadian bersama Yesus menjadi mempelai wanitanya. Tabib pembaptis juru selamat dengan haleluya, haleluya. Ayo kembali kita mengangkat kedua tangan, bukan kebiasaan, tapi sungguh-sungguh penyerahan kita kepada Tuhan. Biar kita benar-benar mengalami kasih setianya Tuhan. Sembah Dia, haleluya, 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 haleluya. Kami hidup dalam tangan kasih setiamu, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih setia Tuhan yang besar menjawab doa kita. Yuk secara pribadi sekarang, apa yang menjadi pergumulan, yang menjadi kebutuhan, haleluya, Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau menjawab setiap seru doa kita yang kita naikkan dengan kesucian. Sekali lagi, letakkan dua tangan di dada secara pribadi, utarakan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulan. Yakin percaya Dia mendengar, Dia menjawabnya pada waktunya. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kemurahan-Mu. Jika kami bisa mengambil bagian dalam doa puasa sepanjang hari ini, apapun yang kami pergumulkan, kami percaya Engkau setia mendengar, setia memberikan jawabnya yang pasti bagi kami. Terutama kerinduan hati kami. Kami semakin disucikan, semakin dibaharui, menanggalkan segala kedagingan kami untuk pribadi-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Hidup Yesus semakin nyata dalam hidup kami. Kami semakin kecil, Engkau semakin besar dalam kami. Terima kasih Tuhan, sampai kelak kami bisa sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Nikah kami, buah nikah kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berikan kemenangan menghadapi pergumulan apapun
satukan dalam satu firman pengajaran yang benar sampai mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ibadah pelayanan kami Tuhan tolong, biar di hari-hari terakhir kami semakin setia berkobar beribadah melayani. Berikan kesempatan, kesetiaan untuk tergembala, tekun makan firman pengajaran yang benar. Umat-umat ini sudah undur dari ibadah pelayanan, tarik dengan tali kasih setiamu. Jiwa baru Engkau pertambahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Mampukan hamba-Mu Tuhan untuk melayani Engkau dalam tabisan yang benar, dalam kesucian, membawa jiwa-jiwa yang Kau percayakan Tuhan. Baik yang ada di sini, yang tergembala di Tentena, yang tergembala di Diora, mereka semua umat ketebusan-Mu yang Kau sudah bayar dengan harga yang mahal. Oh, sangat mahal. Satu jiwa saja itu sangat mahal. Dan itu Engkau percayakan di pundak hamba-Mu. Untuk hamba bawa berjumpa dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga. Mampukan hamba-Mu Tuhan untuk mengemban tugas yang berat ini. Perlengkapi dengan Roh-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada orang tua rohani kami almarhum. Tuhan tolong, terima kasih sehingga jiwa-jiwa yang ada tidak tersesat, tapi boleh mencapai kesempurnaan. Tidak terjadi pemisahan menghadapi kegoncangan yang ada ini. Jangan ada yang terpisah dari pembangunan tubuh Kristus. Ingat kami Tuhan saat Engkau datang kembali. Jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Biar kehidupan kami bersama keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi juga usaha pekerjaan umat-Mu Engkau berkati. Menghadapi jalan buntu, buka jalan. Masalah rumah, tanah, utang, piutang, buka jalan semuanya. Tuhan tolong, curahkan berkat-Mu atas kehidupan umat-umat-Mu. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang di luar Engkau. Yang sakit Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Baik Bapak Uci dalam pemulihan kesehatan, Om Malaka dalam pemulihan kesehatan juga. Oh Tuhan, Nenek Louis Tuhan tolong, Daniel Didiora, Mama Nego, Heri Tuhan tolong, Bapak Daud Kusoy Tuhan tolong, Bapak Diki Biver Tuhan tolong juga. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kuasa bilur. Mama Jane Tuhan ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan kuasa bilur-Mu. Segala pekerjaan iblis sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kaum muda remaja Engkau berkati, hindar jauhkan dari pergaulan dunia yang jahat dan najis. Berikan masa depan yang baik, perjodohan yang terbaik, satu firman pengajaran yang benar. Juga anak-anak sekolah minggu, anak balita, bayi semua Engkau berkati. Berikan pertumbuhan yang wajar, bertumbuh dalam Engkau, dalam takut akan Tuhan. Juga istri hamba-Mu dalam menanti proses persalinan, berikan kekuatan, kesehatan ibu dan bayi sampai melahirkan dengan normal, sehat, sempurna. Keluarga yang merindukan anak Tuhan, tolong Engkau menjawab doa mereka sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, juga bagi yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan pelayanan di tempat ini, Tentena Diora dalam tangan, pembangunan rumah ibadah secara fisik. Tuhan tolong, Engkau Yehova Jireh mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Demikian juga pemerintah kami, Tuhan memberkati dalam tugas yang Kau percayakan. Berikan rasa takut akan Engkau sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, menjamin keamanan kebebasan bagi umat-umat-Mu untuk beribadah di negara kami. Aparat keamanan Tuhan berkati, para medis Tuhan juga berkati. Tuhan tolong kami semua umat-umat-Mu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga, pagari, bentengi, lindungi Tuhan. Terutama rohani tetap sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal. Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan.
Setelah ini jangan dulu pulang, kita buka puasa bersama. Kemudian besok ada ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 4 sore. Hari Sabtu di Tentena 4:30 ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah, kita bangkit berdiri, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini, sepanjang hari yang sudah kami lewati. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kehidupan kami semua. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami tidak sia-sia datang beribadah melayani Engkau, tetapi kami mengalami penyucian pembaharuan yang terjadi secara terus-menerus, sampai kami mengalami kesempurnaan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami juga berdoa bagi anak Alvin di Diora yang tadi mengalami kecelakaan. Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan lukanya, Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, mohon belas kasih kemurahan-Mu. Mohon perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi sertai, jauhkan dari segala gangguan iblis setan dalam bentuk apapun, baik dari virus-virus penyakit, virus dosa, kecelakaan mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Boleh tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, dan kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia ataupun beribadah melayani Engkau. Yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, Engkau juga memberkati mereka, menjangkau kehidupan mereka semua. Berkat yang sama boleh kami nikmati, pembaharuan kami boleh alami, rasakan bersama. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Ayo sekali lagi sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, mari kembali kita mengangkat kedua tangan, biar serahkan hidup kita dalam tangan kasih setia Tuhan. Kasih setia yang ajaib, yang besar, yang abadi. Haleluya, 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 haleluya. Ini hidup kami Tuhan, pegang kami, peluk kami Tuhan. Haleluya, kami tidak mampu. Luputkan kami dari aniaya antikris yang akan datang Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Yesus tolong kami. Haleluya, haleluya. Biar kami mantap tergembala hari-hari terakhir ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.